Hai everyone, welcome to Bekantan Research Station. Hari ini Yasmin bakalan jalan-jalan sambil ngobrol seru bersama salah seorang pelaku seni yang sudah mengharumkan nama Banua. Kira-kira gimana keseruannya? Ikutin terus ya. Selain menyelamatkan bekantan, kita juga wajib sekali untuk menyelamatkan habitatnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh sahabat bekantan Indonesia adalah dengan membentuk Arboretum Mangrove ini, kawasan konservasi tumbuhan lahan basah yang ada di balik stasiun riset. Di sini teman-teman bisa melihat koleksi tumbuhan lahan basah seperti piai, kelakai, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk pengambilan nama Camp Research Team Robert bukan tanpa alasan. Jadi pengambilan nama ini diambil dari nama salah seorang profesor dari University of Newcastle, Australia, yang turut berkontribusi dalam pendirian stasiun riset Bekantan. Nah, selain untuk penelitian, pesona Pulau Curiak ini juga dijadikan sebagai tempat untuk mengambil video promosi kebudayaan dan pariwisata yang ada di Barito Kuala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Yasmin. Hari ini Yasmin mau bincang inspiratif bersama Kak Odi nih. Halo Kak Odi. Halo Yasmin. Apa kabar Kak Odi? Alhamdulillah baik sekali. Nah, jadi Kak Odi ini adalah salah satu pelaku seni dari Kalimantan Selatan yang sudah mengharumkan nama Banua atau Kalimantan Selatan. Jadi hari ini kita mau tanya-tanya nih, kira-kira apa aja sih kegiatan yang Kakak lakukan? Oke. Dalam masa pandemi sekarang ini ya, walaupun masa pandemi kita masih tetap latihan di sanggar, walaupun latihannya tidak begitu rutin lagi karena kita berjadwal. Biasanya sekarang itu sesuai dengan kebutuhan. Apabila ada permintaan kita latihan, jadi tidak rutin latihan seperti biasanya. Nah, jadi tetap melatih menari, tetap bekerja seperti biasa, dan itu tadi tetap berusaha untuk melestarikan seni budaya kita. Ada nggak sih Kak kendala yang dialami selama menjadi seorang pelaku seni ataupun juga melatih tari? Kalau dibilang kendala tuh saya pikir nggak ada ya, karena semua yang saya lakukan itu berdasarkan rasa cinta dan hobi yang sudah mendarah daging ini. Jadi semua apa yang saya lakukan, semua yang saya lakukan itu ya mengalir seperti itu saya. Jadi benar-benar enjoy dan Enjoy santai saja. banget ya ngejalaninnya. Betul sekali. Kira-kira ada nggak momen yang berkesan selama sebagai pelaku seni sendiri? Momen Momen yang paling berkesan? Momen yang paling berkesan kalau buat saya adalah momen ketika latihan, karena ketika berproses itulah momen yang tidak bisa dilupakan, di mana kita belajar dan kita mengajarkan, kita saling berbagi sharing tentang bagaimana kita menjadi seorang penari yang bagus, seperti itu. Jadi proses latihan itulah yang selalu saya rindukan ketika tidak latihan, ketika kita sedang ketika sedang dalam keadaan senggang seperti itu. Proses latihan itulah yang selalu dirindukan. Bicara soal proses dan latihan tadi yang menarik ya, udah berapa lama sih Kak Kakak bergelut di dunia pelaku seni ini sendiri? Oke, kalau saya ini penari. Kalau menari sendiri sebenarnya sudah dari menari itu dari SD udah belajar menari. Terus SMP juga nari juga, walaupun hanya beberapa part, tidak sepanjang waktu. Yang mulai terjun pada latihan menari itu ketika masuk kelas 1 SMA. Jadi kalau dihitung-hitung dari tahun 97 sampai dengan sekarang udah berapa tahun ya? Udah puluhan ya? Puluhan tahun. Dan selama itu di tahun 2000-an saya mulai berkarya sendiri. Artinya kalau dulu awalnya sebagai penari, tahun 2000-an itu saya sudah mulai menciptakan tari. Oke, ada nggak sih Kak salah satu tokoh atau role modelnya Kakak nih yang bikin Kakak semangat di dunia tari ini sendiri sebenarnya? Atau motivasi? Kalau saya pernah dapat sebuah petua dari orang yang lebih tua dari saya, bahwa jangan pernah mengidolakan sesama seniman, karena
pasti takutnya kita akan menjadi terkurung dalam sebuah pencapaian itu saja, hanya ingin menjadi seperti dia. Takut seperti. Tapi kalau saya sangat menghargai dan menghormati seniman-seniman yang sudah senior lah bahasanya, yang sudah istilahnya sudah mumpuni di bidang. Saya selalu bertanya, saya selalu berusaha untuk bisa menggali ilmu dari mereka. Jadi tidak pernah ada batasan sampai di mana kita ingin belajar. Menurut kakak sendiri untuk pencapaian kira-kira udah sesuai dengan harapan kakak atau belum? Sesuai dengan harapan, saya pikir sesuai, karena saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya capai ya. Seperti itu saja. Kira-kira apa nih kak, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman semua beberapa penghargaan yang sudah kakak raih selama kakak sebagai pelaku seni sendiri? Berbicara masalah penghargaan, alhamdulillah ya, selama ini juga sudah memberikan prestasi yang lumayan berbilang buat saya sendiri, buat buat Kabupaten Baritokuala, dan buat Kalimantan Selatan sendiri ya. Dan alhamdulillah mungkin yang baru-baru kemarin, tahun kemarin ya, itu karya kakak bisa ditampilkan di Istana Negara walaupun secara virtual, karena kemarin sebenarnya mau ditampilkan secara live di Istana Negara, tapi karena kondisi pandemi jadi ditampilkan secara virtual. Dan alhamdulillah juga kemarin itu karya kakak pernah dibawakan juga oleh teman-teman kakak, walaupun saya tidak berangkat, tapi karya kakak pernah ditampilkan di luar negeri. Tari Meher Lebo itu sampai ke perusahaan Finlandia. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi sudah melanglang buana ya, bahkan bukan hanya di taraf nasional tapi juga internasional. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak kak motivasi buat teman-teman semua yang baru ingin memulai nih kak? Mau kasih motivasi dari kakak? Motivasi cuma satu, jangan pernah lelah untuk berproses. Karena yang namanya ingin jadi penari profesional, ingin jadi apapun, menekuninya tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kita harus memang benar-benar berproses dari nol, dari tidak bisa menjadi profesional akhirnya, seperti itu saja. Luar biasa sekali, senang banget ya hari ini kita bisa ngobrol sama Kak Odi, apalagi dengar ceritanya Kak Odi benar-benar luar biasa, bahkan sampai tingkat nasional maupun internasional sudah diraih. Dan bahkan yang menarik tadi adalah ketika ditanya gimana sih, apa sih yang paling berkesan, ternyata adalah proses dari perjalanan itu sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu tetap semangat, karena proses perjalanan itu yang akhirnya membuat kita bisa sampai dengan tujuan yang ingin kita capai ya Kak Odi ya. Sekali lagi makasih banyak Kak Odi untuk sharingnya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Kak Odi lebih sukses lagi. Amin. Kemudian juga bisa selalu mengharumkan nama Banua. Amin. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Proses dan perjalanan hidup mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidak diraih dengan cara yang mudah. Berterima kasih kepada diri adalah cara kita memaknai bahwa proses yang kita jalani adalah sebuah perjuangan yang patut kita syukuri.